Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan sedikit materi tentang analisis ekonomi. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Isnin MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, perwakilan dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Devi Duyanti dari kelompok 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhumah Sita, perwakilan dari kelompok 6, akan memaparkan materi kami yang berjudul analisis ekonomi. Di sini saya akan membawakan materi pemahaman tentang analisis ekonomi. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur-unsur makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi ini adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Alasan mengapa kebijakan moneter dapat memengaruhi retur saham yang diterima dikarenakan oleh besar kecilnya tingkat jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar semakin tinggi, maka terdapat kecenderungan meningkatnya kegiatan perekonomian. Secara keseluruhan hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan mendapatkan supply uang yang lebih tinggi dari biasanya. Materi selanjutnya akan dibawakan teman saya, yaitu Sarmila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis top down. Dalam melakukan analisis penilaian saham, investor bisa melakukan analisis fundamental secara top down untuk menilai prospek perusahaan. Analisis secara top down meliputi analisis variabel-variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Yang kedua, analisis industri-industri pilihan yang berprospek paling baik. Yang ketiga, analisis perusahaan dan penentuan saham perusahaan yang mana yang terbaik. Kemudian ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Pendekatan top down versus bottom up. Kedua pendekatan investasi ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan saham-saham unggulan yang layak untuk dimasukkan ke dalam keranjang investasi. Pendekatan top down merupakan analisis atau gambaran secara garis besar. Dengan pendekatan ini, manajer investasi menganalisis kondisi makroekonomi dan kemudian berdasarkan analisisnya tersebut ia kemudian memperkirakan sektor atau industri mana saja yang akan menghasilkan imbal hasil terbaik dalam kondisi makroekonomi tersebut. Kemudian mari kita bahas secara lebih mendetail mengenai pendekatan top down dan bottom up. Untuk mengenal lebih jauh keduanya, yaitu yang pertama pendekatan pendekatan top down. Sesuai dengan namanya, pemilihan saham dengan pendekatan top down berangkat dari analisa tren makroekonomi secara keseluruhan, kemudian mengerucut ke analisa sektor industri sebelumnya, akhirnya bermuara pada analisa emiten atau saham. Kelebihan pendekatan top down. Para pendukung pendekatan top down menyatakan bahwa pendekatan ini mampu membantu manajer investasi untuk menentukan alokasi aset yang ideal bagi suatu portofolio dalam segala pasar. Pendekatan top down dipercaya membantu manajer investasi untuk menghimpun perspektif top down dipercaya dari beragam kelas aset, sehingga mengurangi profitabilitas. Terjadinya situasi di mana manajer investasi terpaksa harus menjual
di saat pasar sedang berada di titik terendah. Kemudian untuk pendekatan bottom up, berbeda dengan pendekatan top down, pemilihan saham dengan pendekatan bottom up mengesampingkan analisis ekonomi dan siklus pasar. Pendekatan bottom up berfokus pada analisa atas masing-masing saham. Dengan pendekatan ini, manajer investasi tidak memfokuskan perhatiannya pada sektor, industri atau kondisi perekonomian secara keseluruhan, melainkan pada satu persatu emiten. Pendekatan bottom up bertumpu pada asumsi bahwa emiten dapat berkinerja baik meski di mana emiten itu tidak. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dengan pendekatan ini mengharuskan manajer investasi untuk terlebih dahulu melakukan kajian mendalam terhadap emiten, termasuk mengenai produk dan layanan sang emiten, stabilitas finansial dan semua aspek yang dapat berdampak pada kinerja emiten. Secara lebih rinci, manajer investasi akan menganalisa emiten dengan menelaah daya saing emiten tersebut di pasar, tingkat utang dan kas dimilikannya, pola pembagian dividen yang telah dilakukan selama ini dan bagaimana pergerakan laba serta harga sahamnya selama ini. Warren Buffett adalah salah satu investor dengan pendekatan bottom up yang paling terkenal di dunia. Rekam jejak selama ini menunjukkan kebiasaan membeli saham berdasarkan penilaian atas nilai fundamental saham tersebut, dan kemudian ia akan menyimpan saham tersebut untuk periode yang lama, tidak terpengaruh oleh kondisi perekonomian. Kemudian adapun kelebihan pendekatan bottom up, yaitu kajian yang mendalami dan detail mengenai emiten memberikan peluang bagi manajer investasi untuk mengenal satu persatu emiten yang dengan baik, yang pada gilirannya mempertajam kemampuan manajer investasi untuk memperkirakan potensi jangka panjang sang emiten. Melalui riset dan perbandingan antara masing-masing emiten, manajer investasi juga dapat membangun keyakinan investasi akan potensi imbal hasil yang dapat diraih melalui investasi di sejumlah saham-saham pilihan. Seiring tingginya tingkat keyakinan tersebut, maka jumlah saham yang dipilih pun tidak terlalu banyak. Kemudian ada pun kelemahan pendekatan bottom up. Melalui riset dan perbandingan antara masing-masing emiten, manajer investasi juga dapat membangun keyakinan investasi akan potensi imbal hasil yang dapat diraih melalui investasi di sejumlah saham-saham pilihan. Seiring tingginya tingkat keyakinan tersebut, maka jumlah saham yang dipilih pun tidak terlalu banyak. Kemudian ada pun kelemahan pendekatan bottom up. Kelemahan dari pendekatan bottom up adalah diperlukannya waktu dan kesabaran dalam melakukan riset. Lebih lanjut, diperlakukan pula tingkat pemahaman dan keyakinan yang mampu atas kriteria yang digunakan sebagai indikator penentu penilaian suatu saham serta bagaimana indikator ini dapat dihitung. Kelemahan dari pendekatan bottom up biasanya tercermin saat pasar sedang mengalami tren penurunan, karena dengan pendekatan ini manajer investasi menentukan saham-saham unggulan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan kondisi pasar secara keseluruhan, maka hal menyebabkan manajer investasi memiliki paparan exposure yang terlalu besar di saham sehingga berimbas buruk pada kinerja portofolio. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi pasar. Analisis ekonomi adalah salah satu dari 3 analisis yang perlu dilakukan investor dalam penentuan keputusan investasinya. Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang diisyaratkan atas investasi
tersebut dan kedua faktor tersebut sangat terpengaruh oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Dengan demikian, jika kita ingin mengestimasi aliran kas, bunga, ataupun premi resiko dari suatu sekuritas, maka kita harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro. Fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Harga obligasi akan sangat tergantung dari tingkat bunga yang berlaku, dan tingkat bunga ini akan dipengaruhi oleh perubahan ekonomi makro ataupun kebijakan ekonomi makro yang ditentukan pemerintah. Sedangkan di sisi lainnya, harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi investor terhadap faktor-faktor running, aliran kas, dan tingkat return yang disyaratkan oleh investor, yang mana ketiga faktor tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi makro. Siegel 1991 menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antar harga saham dan kinerja ekonomi makro, dan menemukan bahwa perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Ada dua hal alasan yang mendasarinya, yaitu yang pertama, harga saham yang terbentuk merupakan cerminan ekspektasi investor terhadap earning, dividen maupun tingkat bunga yang akan terjadi. Yang kedua yaitu kinerja pasar modal akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan ekonomi makro seperti perubahan tingkat bunga, inflasi, atau jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu variabel ekonomi makro. Lingkungan ekonomi makro adalah lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu mereka dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan investor yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pemerintah PDB yang cepat mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ditunjukkan oleh presentasi dari total jumlah tenaga kerja yang masih belum bekerja, meliputi pula pengangguran tak kentara maupun pengangguran kentara. Tingkat pengangguran ini mencerminkan sejauh mana kapasitas operasi ekonomi suatu negara bisa dijalankan. Semakin besar tingkat pengangguran di suatu negara, berarti semakin besar kapasitas operasi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara penuh. Jika hal ini terjadi, maka tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi utama tidak dimanfaatkan secara penuh. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas atau overheated. Artinya kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang. Di samping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan real yang diperoleh investor dan investasinya. Yang terakhir yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang, aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Di samping itu, tingkat bunga yang tinggi juga akan menyebabkan return atau disyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Bagian D yaitu meramal perubahan pasar modal. Dalam melakukan peramalan perubahan pasar modal, sulit bagi kita untuk berhasil dalam meramal perubahan pasar modal secara konsisten.
Ada dua alasannya, yaitu yang pertama, adanya konsep pasar modal yang efisien berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk meramalkan perubahan pasar modal dan mengambil keuntungan dari perubahan tersebut. Artinya, jika pasar efisien berarti mustahil bagi investor untuk meramal perubahan pasar dan mencari keuntungan abnormal dari perubahan tersebut. Yang kedua yaitu peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Biasanya didasari atas data-data perubahan masa lalu yang tersedia. Secara implisit, tindakan ini mengandung kelemahan karena kita meramalkan masa depan dengan data masa lalu, sehingga hasilnya tidak akan selalu tepat dengan perubahan yang akan terjadi. Untuk meramalkan perubahan pasar modal, ada dua hal yang dapat dijadikan dasar peramalan, yaitu penggunaan data-data perubahan siklis ekonomi dan penggunaan data-data perubahan beberapa variabel ekonomi makro. Selanjutnya yaitu perubahan siklis ekonomi. Ketika ekonomi memasuki siklis yang cenderung menurun menuju titik terendah atau resesi, maka harga saham biasanya akan turun. Semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham. Pada situasi demikian, investor harus melakukan peramalan tentang kapan saatnya siklis ekonomi menemui titik baliknya dan mulai memasuki siklis yang membaik. Jika siklis ekonomi diramalkan membaik, maka harga saham menjalani titik balik siklis ekonomi atau sebelum mencapai titik terendah akan membaik mendahului membaiknya siklis ekonomi. Selanjutnya yaitu perubahan variabel-variabel ekonomi makro. Pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga maupun nilai tukar mata uang dipercaya bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Misalnya, variabel tingkat bunga bisa dipakai dan meramalkan harga saham atau obligasi yang akan terjadi. Jika investor meramalkan tingkat suku bunga akan meningkat, maka tentunya investor akan bisa memperkirakan bahwa harga obligasi maupun harga saham akan cenderung menurun. Kemampuan untuk meramalkan perubahan variabel-variabel ekonomi makro tentunya akan sangat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Terima kasih. Adapun contoh kasus dari materi analisis ekonomi yaitu akhir-akhir ini isu resesi mulai banyak tersiar, mulai dari Yunani yang gagal bayar, utang Indonesia yang terancam tidak terbayar, sampai perlambatan ekonomi global. Saat isu tentang resesi mulai mengemuka, para pelaku pasar modal biasanya dilanda kegalauan. Terkadang, kegalauan itu diaktualisasikan dengan aksi panik selling untuk mengamankan modal. Tak jarang, cut loss dalam jumlah yang tak sedikit pun tak diterelakkan bagi seorang trader. Resesi terdekat yang pernah melanda negeri ini adalah tahun 2008. Isu subprime mortgage saat itu menjadi pemicu menjalannya resesi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Indeks harga saham gabungan yang sempat menorehkan rekor di awal tahun 2008 dengan menembus level 2.800-an, anjlok pada akhir bulan Oktober di level 1000-an. Satu fenomena menarik saat itu adalah ketika para investor dan trader domestik melakukan aksi panik selling. Justru para investor asing membukukan net buy di akhir tahun. Ketika resesi tahun 2008 berimbas pada IHSG yang menyentuh level terendah tahun itu, volume beli bersih asing malah meningkat. Bahkan di kuartal keempat saat IHSG berada di level 1000. Nilai beli bersih investor asing menorehkan persentase terbesar dalam kurun waktu setahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi resesi, tersimpan peluang bagi para investor untuk merestrukturisasi portofolionya dengan memilih saham-saham berfundamental bagus dengan manajemen kredibel dan prospek industri yang cerah. Mungkin itulah beberapa materi yang bisa dibawakan dari kelompok kami tentang analisis ekonomi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.